Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, namaku Aida. Saya dari mahasiswa STIT Sunan Giri Bima, Prodi PAI. Untuk kali ini saya akan membawakan video untuk tugas UAS saya dengan mata kuliah perbandingan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan di negara-negara Asia Tenggara. Ada yang tahu tidak negara apa saja yang pendidikannya paling maju di Asia Tenggara? Dan bagaimana sistem pendidikannya? Belum pada tahu? Yuk kita bahas sama-sama di sini. Semoga bermanfaat. Asia Tenggara adalah wilayah yang terletak di bagian tengah benua Asia. Wilayah ini mencakup Semenanjung Indochina dan Semenanjung Malaka, serta Kepulauan Nusantara. Asia Tenggara berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah timur, dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Kemajuan suatu negara tentu diiringi dengan kemajuan dalam dunia pendidikan. Adapun negara yang paling maju pendidikan di Asia Tenggara meliputi sebagai berikut. 1. Singapura, kedua Brunei Darussalam, ketiga Malaysia, dan keempat Indonesia. Yang pertama Singapura. Singapura merupakan negara yang memiliki banyak kisah sukses, salah satunya pendidikan. Dengan wilayah yang tak begitu luas, Singapura mampu menjadi negara maju. Sistem pendidikan di negara Singapura memiliki sistem yang cukup efektif. Singapura menganggap pendidikan adalah masa depan dari suatu negara untuk mencapai cita-cita mereka. Jenjang pendidikan di negara Singapura antara lain, yang pertama TK, yang dimana program masa pendidikan sekitar 3 tahun, dimulai dari usia anak 4 hingga 6 tahun. Kurikulum yang digunakan pada jenjang pendidikan tersebut adalah NEL, yakni Nurturing Early Learners. Yang kedua adalah sekolah dasar, sekolah dengan program masa pendidikan 6 tahun yang terdiri dari 4 tahun pada tingkat dasarnya dari kelas 1 sampai 4 dan dilanjutkan dengan 2 tahun tingkat orientasi dari kelas 5 sampai 6. Yang ketiga, SMP dan SMA. Sekolah ini dengan program pendidikan selama 4 sampai 5 tahun sesuai dengan jurusan yang ditempuh. Ada 7 materi yang harus diikuti, diantaranya 5 pelajaran pokok dan 2 pelajaran pilihan. Bahasa Inggris, matematika, bahasa ibu, IPA, IPS, desain, dan teknologi. Yang ketiga, pra-universitas. Pra-universitas adalah pendidikan gabungan antara pendidikan SMA dengan perkuliahan. Pendidikan ini yang diprogramkan selama 2-3 tahun sebelum memasuki universitas. Selanjutnya kampus. Kampus Singapura terdiri dari 3 kampus, yakni Institut Pendidikan Teknik, Politeknik, dan Universitas Singapura. Program pendidikan perkuliahan di Singapura sekitar 3-5 tahun. Kurikulum pendidikan. Keunggulan sistem pendidikan yang ada di Singapura terletak pada kebijakan 2 bahasa, yakni Inggris dan Ibu. Kemajuan Singapura didukung ketat banyak faktor untuk mengembangkan pendidikannya. Salah satunya fasilitas yang memadai. Tujuan pendidikan membantu setiap anak dalam menyadari potensi yang dimiliki peserta didik dan mengembangkan keinginannya untuk belajar menjadikan warga negara yang berguna. Yang kedua, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang sangat makmur. Brunei Darussalam dalam pendidikan lebih mengutamakan SDM yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Sistem pendidikan Brunei memiliki banyak kesamaan dengan negara lainnya yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, pra-universitas, dan universitas. Sistem ini diantaranya TK berprogram selama 3 tahun, SD berprogram selama 7 tahun, SMP berprogram selama 3 tahun, SMA berprogram selama 2 tahun, pra-universitas berprogram selama 2 tahun, dan universitas berprogram selama 4-5 tahun. Ada beberapa universitas di negara Brunei, diantaranya
Yang pertama Universitas Brunei Darussalam (UBD), kedua Universitas Islam Sultan Syarif Ali yaitu UNISA, yang ketiga Universitas Teknologi Brunei yaitu UTB. Kurikulum pendidikan di negara Brunei menggunakan SPN 21 yang bersifat meluas, seimbang, relevan, dan responsif. Tujuan pendidikan di negara Brunei lebih mengutamakan pembentukan akhlak anak dan harus menguasai teknologi, mengutamakan bakat minat anak didik, serta mempunyai nilai yang berkesan. Malaysia merupakan salah satu negara yang terletak di antara bertentangan besar laut Tiongkok Selatan dan berbatasan langsung dengan Indonesia. Malaysia merupakan negara Asia Tenggara yang mengalami perkembangan drastis. Cara utama yang dilakukan oleh pemerintah di Malaysia dalam hal ini adalah melibatkan sekolah dalam mencoba menangani dampak negatif perubahan sosial. Sistem pendidikan yang ada di negara Malaysia memiliki 5 jenjang pendidikan sama seperti negara sebelumnya, yaitu 2 tahun di tingkat TK, 6 tahun di tingkat SD, 3 tahun di tingkat SMP, 3 tahun di tingkat SMA, dan 3-5 tahun di tingkat universitas. Kurikulum pendidikan di Malaysia yakni KBSR, kurikulum baru sekolah rendah, dimulai pada tahun 1983. Rancangan KBSR ini menekankan terhadap kemahiran asas 3M, yaitu membaca, menulis, dan mengira. Selain itu, untuk memberikan tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh, yaitu meliputi aspek jeris, jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Tujuan pendidikan di Malaysia adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik untuk mewujudkan manusia yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani, emosi, dan jasmani. Yang terakhir, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia secara geografis, terletak pada posisi strategis yakni di persilangan antara dua benua yakni benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sistem pendidikan di negara Indonesia terdapat berbagai macam tingkatan, diantaranya sebagai berikut, yaitu PAUD, TK, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan di Indonesia disusun berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem perjenjangan ini diteruskan dengan menerapkan 2 tahun di tingkat PAUD, 2 tahun di tingkat TK, 6 tahun di tingkat SD, 3 tahun di tingkat SMP, 3 tahun di tingkat SMA, dan 5-6 tahun di tingkat perguruan tinggi. Kurikulum yang ada di Indonesia telah ada dari zaman dulu sampai sekarang. Sebelum Indonesia belum merdeka pun kurikulum di Indonesia ada. Kurikulum di Indonesia diganti per tahunnya hampir sekitar 8-9 kurikulum. Pergantian dan perkembangan kurikulum yang ada dilaksanakan dengan maksud untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada dan sekaligus mengikuti perkembangan zaman. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mandiri, serta bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin sampai di sini saja video yang saya buat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.